Bapa, Mama Saksi dan kedua rumpun keluarga besar yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan anak kita, Emmanuel Bebianus Mau dengan Kasulda Rosalina Laenda. Dengan penuh syukur, gereja menyambut dengan sukacita saudara-saudari dalam perayaan kasih ini. Dan semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadapnya dengan hati yang suci. Bapak Pastor yang kami hormati dan kasihi, seluruh rumpun keluarga besar hendak menghantar kedua anak kami, Emmanuel Bebianus Mau dan Kasinda Rosalina Laenda, untuk memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang ke rumah Tuhan. Hari ini kalian datang dengan didampingi saksi dan keluarga untuk meresmikan ikatan perkawinan suci guna membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Selaku pejabat gereja, dengan senang hati saya menyambut kedatangan kalian. Semoga Tuhan sumber cinta kasih sejati menerima dan meresmi niat baik ini. Untuk itu terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Allah Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Kedua rekan imam yang saya kasihi, yang berbahagia kedua mempelai Emmanuel dan Kasilda bersama Bapak Mama Saksi, orang tua, keluarga, saudara-saudari seiman yang sama saya kasihi. Hari ini adalah sebuah peristiwa yang patut kita syukuri dan kita rayakan bersama-sama, karena kedua mempelai sudah memutuskan dan berlangkah pasti maju ke depan altar Tuhan, meneguhkan keputusan janji setia mereka hidup bersama sebagai suami istri. Tuhan yang telah mempersatukan mereka dan kini Dia sendiri yang menghantar mereka dan memberkati mereka pada hari ini. Kita hadir mendukung mereka dengan doa-doa kita, agar segala wujud niat, intensi dan harapan kita dalam peristiwa syukur penuh gembira ini sungguh berkenan di hadirat Allah. Mari kita merunduk rendah di hadapan Tuhan. Kita sesali semua dosa dan salah kita, dan kita memohon rahmat, belas kasihan dan pengampunan darinya. Kita nyatakan sesal tobat hati kita dalam lagu Tuhan Kasihani.
menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita mengangkat hati memuji Tuhan dalam kemuliaan. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai Emmanuel Bedianus Mau dan Casilda Rosalina Laenda dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Baik kedua mempelai yang berbahagia, Bapak Mama Saksi, orang tua, keluarga, saudara-saudari seiman yang saya kasihi. Pada kesempatan ini, di hari Sabtu penuh bahagia,
Pater Nino akan membagikan sedikit refleksi untuk kedua mempelai dan juga kepada kita sekalian. Terima kasih Pater untuk ini chance. Saya Pater Nino, SVD dari India. Sekarang saya akan menggunakan bahasa Inggris untuk ini refleksi, tapi untuk kamu Pater akan terjemah. Oke, siap untuk dengan saya? Oke. Siap ke tidak? Siap. Immanuel dan Casilda, right? Benar? Immanuel dan Casilda, Pater Ida, Romulia, semua sisters, and all my friends in Jesus Christ. Saudara-saudari seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus. So now I would like to say only two things, not to make you bored. Only two things. Jadi hanya 2 poin penting yang mau dia angkat. For me, as per my reflection, as per listening to the sharing of all the married couples whom I met in India and also in Indonesia, these two reflections is based on that. Jadi apa yang dia refleksikan dan juga hasil dari dia dengar sharing dari para pengantin mempelai yang ada di India dan juga yang ada di Indonesia ini, dia coba mengangkat ada 2 refleksi, poin penting, 2 poin penting yang mau dia angkat. So pertama, the first point is marriage is based on pure love. Jadi perkawinan itu yang pertama, perkawinan itu punya dasar pertama adalah cinta yang murni, cinta yang tulus, cinta yang ikhlas. Now when we talk about pure love, you may think about movies where you see people loving each other, hugging each other, messaging each other, a lot of things around, but it's not correct. Jadi kalau kita mau berbicara tentang cinta yang murni, cinta yang tulus, jangan lihat yang movie, film-film yang ada di TV ya, atau apa. Itu jangan, itu cinta yang tidak murni, cinta yang tidak tulus. Film-film itu dia tidak tampilkan cinta yang tulus dan murni. Why I say this? Because if you look at the real life of those actors, their life is sometimes miserable than what they do in films. Jadi kalau kita melihat kembali tentang apa yang mereka lakukan itu, ya kita bisa melihat kembali tentang kehidupan kita itu sendiri. If you want to know the pure love, we need not to go anywhere outside. We can just look at the sacrament and see sacrament, the tabernacle, just behind you or just in front of you, and understand what is pure love. Jadi kalau mau supaya melihat cinta yang tulus, murni dan ikhlas, kita kembali melihat kepada sakramen atau tabernakel. Because there is one person in the world who sacrificed his own life, his own blood, his own body for each and every one of us. Ada seorang yang sungguh-sungguh mengorbankan dirinya, darahnya untuk keselamatan kita sekalian. And I don't think anybody would do it for us even now. Jadi dia berpikir bahwa tidak mungkin di antara kita yang bisa berbuat seperti yang dibuat oleh seseorang itu. Not even the people who we think love us so much. Kendati pun dia itu orang yang sangat dekat, yang kita sangat mencintai dia. Benar? So the second thing is, the marriage is completely based on the genuine understanding. Yang kedua, perkawinan itu juga punya dasar kekuatan pada pemahaman atau pengertian satu sama lain. Now what is the genuine understanding? That is nothing but this, what we say, these two guys, these two persons, they are from 2 different families, maybe 2 different villages or cities,
but now they're gonna be a family. Jadi untuk memahami bagaimana pengertian atau pemahaman itu sendiri, kita bisa melihat bagaimana dua pribadi dibawa menjadi satu dengan latar belakang kehidupan, agama dan budaya yang berbeda. And since they were born in two different families, born for two different parents, two different pairs of parents, and born in different climates, their thought patterns are different, their temperaments are different, each and everything what they think even are different. Jadi mereka lahir dari orang tua, keluarga dan segala-galanya yang berbeda. Mereka akan melihat, memandang segala sesuatu pasti selalu berbeda. And when all things are different, how it is possible for us to live together? Jadi bagaimana kalau semuanya berbeda-beda bisa memungkinkan mereka untuk bersatu? For that we need genuine understanding. Jadi ini yang kita masuk dalam pengertian atau pemahaman tentang pengertian atau pemahaman satu sama lain. To understand the weakness of other person, to understand the likes and dislikes of each other person, and understand it is he who born and brought up from different place, and I should adjust with him. Jadi memang tidak gampang ya untuk memahami satu sama lain dengan latar belakang yang begitu beda. Kita bawa menjadi satu. And when we do it together, if there are problems, if there are difficulties, we can tackle it. Jadi kalau kita bisa saling memahami, saling mengerti satu sama lain, maka persoalan ataupun tantangan kesulitan kita bisa atasi bersama. And the genuine understanding will never be there if that first point which I told is not there, the pure love. Jadi pengertian, pemahaman satu sama lain juga diikat dengan kekuatan dari ketulusan cinta dan kemurnian cinta itu sendiri. So that's it, that's 2 points. Jadi ada 2 poin yang mau diangkat. Yeah. Now I would like to congratulate these both the two persons and their families because they have taken such an initiative to show us something great to this whole world. Jadi dia mengucapkan profisiat kepada kedua mempelai dan juga kepada keluarga yang sudah mengambil satu keputusan. Now more than me, probably you would know this world is something different now, not like as before. You would see in the movies, you would see in the mobiles, you would see in the Europe what is happening. There is no need of marriage, there is no need of having babies, no need of kind of arrangement. Just live together, have fun. That is the nature that's going on in the world. That is the thought pattern going on in this world. Jadi baik kita melihat perkembangan dunia sekarang, orang tidak peduli tentang itu. Orang hanya tinggal bersama, jadi tidak membawa kebersamaan itu untuk berkat masuk dalam perkawinan secara resmi, tetapi mereka hidup seperti itu. And in this time, in this moment of that time, these two personalities and their families decided to have this sacrament in the Catholic Church, something a great model for others to follow. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk kedua mempelai dan juga keluarga yang telah memutuskan, dan hari ini mereka akan mendapat restu berkat dari Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. So I take this opportunity to congratulate both of you and all the family members. Jadi dia mengambil kesempatan ini mengucapkan profisiat, selamat berbahagia, dan juga kepada keluarga-keluarga. May God bless us all. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amen. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari di beriman yang terkasih, tibalah saatnya bagi kedua mempelai Emmanuel Berianus Mau dan Kasulda Rosalina Laenda untuk meneguhkan pernikahan mereka. Sebelum perayaan perkawinan ini kita laksanakan, saya persilakan kalian terlebih dahulu mohon restu dari kedua orang tua bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali pada hari ini. Bapak dan Mama tersayang, pada hari yang bahagia ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya, anak Bapak dan Mama, menyampaikan limpah terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta segala perhatian yang telah saya terima sejak lahir hingga kini.
hari ini oleh karena cinta diiringi restumu, perkenankan saya bersama pilihan hati saya mengikrarkan janji saling setia sepanjang hidup, membentuk satu rumah tangga baru. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapa dan Mama atas budi baik dan pengabdiannya. Kami tak sanggup membalas semuanya. Karuniakanlah kepada mereka rahmat kesehatan jiwa dan raga, serta usia yang panjang dan kesuksesan dalam segala karya. Berkatilah mereka dalam karya dan pengabdiannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, sumber cinta kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kepercayaanmu. Engkau telah menitipkan anak-anak kami untuk dibesarkan dan dididik menjadi putra dan putrimu. Hari ini dengan rasa senang hati kami datang ke hadirat-Mu menyerahkan kepada kebijaksanaan-Mu yang ilahi. Mereka telah dewasa dan dengan kehendak bebasnya mereka telah saling memilih untuk menempuh jalan hidupnya menjadi suami istri dengan membentuk keluarga baru. Dengan restu-Mu kini kami mohon kepadamu berkenan memberkati dan meneguhkan pernikahan mereka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Bapak Pastor yang kami kasihi, dengan bimbingan Tuhan, kami telah memilih dan memutuskan bersama sebagai teman hidup. Pilihan ini telah mendapat restu dari orang tua. Maka sekarang kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara Gereja Katolik. Terima kasih atas pernyataan kalian. Namun sebelumnya saya bertanya kepada saksi. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut adat Gereja Katolik? Untuk meresmikan pernikahan ini, karena itu kami mendukung permohonan mereka. Kedua mempelai Emmanuel Bebianus Mau dan Casilda Rosalina Lainda yang berbahagia, setelah mengadakan penyelidikan dan penelitian seperlunya serta dikuatkan pernyataan para saksi, saya selaku pejabat gereja menerima permohonan ini. Akan tetapi sebelumnya, perkenankan saya untuk bertanya kepada saudara-saudari sekalian di hadapan para saksi dan hadirin tentang keikhlasan hati kalian berdua. Kedua mempelai Emmanuel Bebianus Mau dan Casilda Rosalina Lainda, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, dengan ikhlas hati. Selama menjalani perkawinan ini, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan
dan menyatakan kesepakatan di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Emmanuel Bebianus Mau, memilih engkau, Casilda Rosalina Laenda, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihimu dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Casilda Rosalina Laenda, memilih engkau, Emmanuel Bebianus Maus, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita ikuti upacara pemberkatan cincin nikah dan pengenaan cincin nikah bagi kedua mempelai. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Emmanuel Bebianus Mau, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Casilda Rosalina Laenda, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Casilda Rosalina Laenda, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Emmanuel Bebianus Mau, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, dengan ini Emmanuel Bebianus Mau dan Casilda Rosalina Laenda sudah dikukuhkan secara resmi menjadi suami istri yang sah. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah sakramen pernikahan yang sudah mereka terima pada sore hari ini. Sekarang kita mohon Tuhan menurunkan tangan kasih-Nya memberkati barang-barang kudus milik keluarga baru ini. Ya Allah, sumber cinta kasih, berkatilah Alkitab, patung, rosario, lilin dan perlengkapan rohani milik keluarga baru ini. Semoga melalui serana yang telah disucikan ini, iman mereka semakin kokoh dan cinta kasih mereka semakin bersemi dalam menata bahtera rumah tangga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terimalah barang kudus ini yang sudah diberkati Tuhan, bawa pulang dan gunakan untuk berdoa. Jangan bawa pulang dan simpan di rumah sampai debu. Dengarkah tidak?
diri Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau meneguhkan perjanjian nikah dengan ikatan cinta mesra yang menyenangkan dan kesetiaan yang tak terputuskan. Engkau menghendaki perkawinan murni dan subur, agar keluargamu semakin berkembang. Engkau mengatur dunia dengan kuasa-Mu, sehingga anak-anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia dilahirkan kembali untuk memperkembangkan gereja demi Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan orang kudus kami lakukan nada pujian-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh
penebusan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami." Mari damai berkatan misteri jiwa kita. Marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah dan berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus-Mu atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dianugerahkan dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Kasilda Rosalina Laenda, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Emmanuel Bebianus Mau, tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga
ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hambamu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebaikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita saling membagikan salam damai.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memperkenankan kami mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena kedua mempelai Emmanuel Bedianus Mau dan Casilda Rosalina Laenda telah Kau persatukan dalam perkawinan suci. Lindungilah dan tuntunlah mereka di mana saja mereka berada, dan semoga Engkau tetap menjadi sandaran mereka, serta hatimu yang penuh cinta kasih menjadi pelabuhan yang aman dan damai bagi mereka dalam keadaan apa saja, kapan dan dimanapun mereka berada. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan berada bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Oh